Makasih ya. Iya. Sudah duduk di kursinya masing-masing ya. Ya, gimana kabarnya? Baik. Mau puasa ya? Puasa. Ini sudah besar, sudah harus wajib yang namanya puasa. Masih kuat puasanya? Masih. Dan tidak ada yang batal puasanya ya. Amin. Semuanya tenang. Ya, baik. Kita akan memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Walaupun siang kita tetap semangat. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat ya. Masih. Ya, seperti biasa ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran siang hari ini, kita awali dengan sama-sama berdoa ya. Apalagi di momen puasa seperti ini, kita harus memperbanyak doa. Ya, karena bulan puasa bulan yang istimewa. Ya, berbeda jauh dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, karena bulan ya baik kita lanjutkan ya. Silakan satu orang pimpin temannya untuk berdoa ya. Ya, silakan satu orang maju ke depan pimpin temannya untuk berdoa. Kita sama-sama berdoa ya. Duduk siap. Belum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam. Ya, makasih ya. Ya, baik. Sebelum Pak Sensi satu persatu kalian, kita speaking dulu ya. Seperti biasa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, kita memulai speaking untuk lebih memotivasi, menyemangati kalian semua dalam proses kegiatan belajar mengajar seperti ini. Baik, kita mulai ya. SMK PP Bisa. SMK PP Luar biasa. Ya baik anak-anak yang hebat luar biasa semuanya. Pak akan absen dulu ya. Ainul Pratiwi. Hadir. Ainul Pratiwi sehat-sehat saja ya. Ya, Guru. Puasa lancar. Lancar. Alhamdulillah. Nggak ada yang bolong berarti. Enggak ada. Alif. Alif bagaimana sehat? Iya. Selamat Alif. Ya tunjukkan sifat terbaik usia ini Alif. Ya. Ya. Ardan. Alfa. Alfa. Gimana Ardan posisinya ini? Di rumahnya. Ada kabar ya? Ya. Ya, kalaupun ada nomor HP-nya Ardan, bisa kalian komunikasi, tanyakan kenapa kira-kira Ardan tidak hadir ya. Kemudian Arif. Alfa. Alfa ya. Tidak ada kabar juga Arif. Ya. Pak Uji, gimana kabar Pak Uji? Alhamdulillah. Puasa ya Pak Uji ya? Iya. Airin. Tidak. Alfa ya, tidak ada kabar juga. Iya. Laras. Hadir, Pak Guru. Ya, sehat-sehat Laras ya. Alfizaka. Hadir Pak Guru. Alhamdulillah ya. Puasa Ali. Alfi. Bisa. Ya, Nurul. Hadir. Nurul Quraisy. Hadir Pak Guru. Sehat ya? M Zulfikar. Alfa. Alfa, ada keterangan juga ya.
Muammar. Hadir. Muammar sehat ya? Puasa Muammar? Muhammad Rusdi. Abang. Juga ya. Harus semangat. Nurfadila. Sehat ya, Nurfadila ya? Puasa? Alhamdulillah. Ririn Andriani. Amin, Pak. Iya, cerah mukanya Ririn ini pasti puasa ya? Alhamdulillah. Ibnu, mana Ibnu? Alfa ya, nggak ada keterangan. Hari kemarin datang. Ini tidak. Bulan dari. Ya, puasa ya bulan ya. Jihad Zulaili. Jihad puasa ya. Kemudian yang terakhir Buhari. Ada keterangan. Iya. Baik, sudah dipanggil semua ya. Iya. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Kita langsung ke materi ya. Kemudian di tengah-tengah nanti kita coba praktek mengaplikasikan beberapa teori penjelasan yang Pak jelaskan pada siang hari ini. Silakan buka buku paketnya. Buka halaman 265 ya. 265. Sudah ketemu ya? Ya. Sebelum Pak jelaskan materi yang itu, kemudian kita praktekkan nanti. Kita review dulu beberapa penjelasan yang Pak jelaskan sebelumnya. Semoga saja masih kalian ingat ya. Ya. Sebelumnya Pak sudah menjelaskan beberapa kemampuan dasar kalian ketika bermain drama ya. Jadi ada beberapa dasar-dasar dalam ilmu teater yang harus kalian kuasai sehingga bisa maksimal di dalam bermain peran ya, memainkan drama. Bukan saja untuk memainkan peran atau bermain drama, tetapi lebih luas dibutuhkan dalam setiap semua kegiatan dalam kehidupan kalian. Misalnya ketika kalian menjadi MC, butuh kemampuan dalam bermain drama ketika kalian menjadi MC, di mana kalian memandu acara, kemudian mengontrol suasana, keadaan, kondisi pada saat itu. Itu semuanya ada di ilmu teater ya, atau ilmu drama. Begitupun ketika kalian menjadi seorang penceramah ya, atau seorang pidatowan-pidatowati yang memberikan materi kepada orang lain, orang banyak. Dasar-dasar atau kemampuan teater, ilmu teater itu sangat dibutuhkan, apalagi dalam bermain teater atau bermain drama. Ada yang masih ingat apa istilah improvisasi dalam teater yang sudah Pak jelaskan sebelumnya? Improvisasi. Ayo, anak-anak ada yang masih ingat kira-kira? Ayo coba diingat kembali. Improvisasi yang sering Pak sampaikan ke kalian. Apa Alif? Masih ingat Alif? Improvisasi. Misalnya ketika seorang pemain lupa naskah, gitu kan? Apa yang dia lakukan? Ya? Apakah dia harus berhenti, kemudian sambil mengingat? Melanjutkan dengan gaya. Iya, melanjutkan dengan gayanya sendiri. Bagus, terima kasih ya. Jadi improvisasi itu adalah menambah atau mengurangi dari hal-hal yang ada. Misalnya naskah, dia lupa naskah. Jadi jangan berpatokan pada naskah. Dia harus berdialog dengan dialognya sendiri walaupun keluar dari naskah. Jadi itu namanya improvisasi. Ya baik. Pada kesempatan ini kita akan coba belajar latihan teknik. Latihan teknik. Ini sudah masuk kepada
teknik. Nah, coba lihat bukunya. Di situ ada beberapa yang perlu dipersiapkan. Ada perlengkapan tangan, hand property, kemudian tata panggung, kemudian tata busana, kemudian di belakang itu, buka bukunya, ada tata cahaya atau lampu, lighting, istilah teaternya. Kemudian ada tata rias, tata suara. Jadi yang terakhir tata suara. Nah, kita bahas dan kita coba praktekkan nanti untuk materi latihan teknik ini. Oke, sebelum Pak menjelaskan, coba kalian baca-baca dulu materi itu. Pak kasih waktu beberapa menit ya. Setelah kalian baca-baca, baru Pak jelaskan. Kemudian Pak buka sesi tanya jawab. Ya, silakan anak-anak hebat luar biasa semuanya. Dibaca-baca dulu materinya ya. Ya, ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan, bisa ditanyakan ya anak-anak semuanya. Jangan disimpan ya, apalagi disimpan di hati. Bagusnya ditanyakan ya, disampaikan kepada Pak Guru ya. Ya, dibaca dulu. Baca-baca dulu. Ya, tidak. Sama siapa mau? Oke. Ya, biasakan membaca dulu supaya kalian memahami materinya ya. Ya, seperti yang Pak katakan tadi, ada yang kurang jelas, bisa kalian tulis, kemudian kalian tanyakan ke Pak Guru nanti ya, pada sesi tanya jawab. Ya, ditulis apa yang ingin ditanyakan, dia ditanyakan nanti. Ya, baik anak-anak hebat semuanya, sudah dibaca materinya? Sudah ya? Ya, baik, kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab terkait latihan teknik ini. Sebelum kami menjelaskan lebih detail, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Dari apa yang kalian baca maksudnya? Oke, silakan. Ya, silakan. Sebutkan nama, identitas dan yang lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Guru. Ya. Jelaskan apa itu teknik tata artistik. Ya, teknik tata artistik. Ya. Nah, itu pertanyaan dari teman kalian mengenai teknik artistik. Apa sih teknik artistik itu? Ada yang bisa menjelaskan dari pertanyaan temannya tadi terkait mengenai apa sih teknik artistik? Mungkin ada di antara kalian yang bisa menjelaskan atau memahami apa sih teknik artistik itu? Ada? Oke, ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Ya, silakan. Sebutkan nama, universitas. Perkenalkan nama saya Ya, bilang. Kenapa latihan dengan menggunakan tata rias dilakukan setelah penataan lampu? Oke, ya. Baik. Kenapa tata rias ya, penataan rias itu dilakukan setelah penataan lampu ya. Jadi ada dua pertanyaan dari kalian. Pertama tadi mengenai teknik artistik, kemudian yang kedua tata rias. Ya. Baik, Pak akan menjelaskan ya. Mohon perhatian dari semuanya. Yang pertama, teknik artistik. Apa sih teknik artistik itu? Art dan istik ya, artistik. Art itu artinya adalah indah. Segala sesuatu yang indah. Tidak artistik itu berkaitan dengan keindahan. Nah, di dalam panggung harus memang dikedepankan itu salah satunya adalah artistik. Keindahan dalam segala aspek. Keindahan panggungnya, keindahan lighting musiknya, kemudian keindahan lagu peran aktor aktrisnya, keindahan make up, keindahan tata busananya. Jadi semuanya harus mengacu pada keindahan. Karena apa yang ditampilkan tersebut akan ditonton ya, akan disaksikan oleh orang banyak dari berbagai karakter, kemudian watak, perilaku, prinsip, mereka menyaksikan pementasan tersebut. Oleh karena itu, kita harus menunjukkan sebuah pementasan yang punya nilai artistik, punya nilai keindahan. Walaupun keindahan itu relatif, ya, tidak ada yang divakumasi. Setiap orang punya persepsi, punya pandangan yang berbeda-beda terkait keindahan. Ada yang melihat orang yang besar badannya itu indah, tapi ada juga yang melihat orang yang kurus itu indah. Ya, ada yang melihat orang yang panjang rambut gondrong misalnya itu indah dan gagah. Tapi tidak semuanya melihat seperti itu. Jadi beda-beda. Bahkan ada yang melihat orang yang rambutnya itu dicukur botak indah bagi orang-orang tertentu, walaupun tidak semuanya melihat itu adalah indah. Jadi semua punya pandangan, persepsi atau penilaian yang berbeda terkait dengan keindahan. Tapi pada intinya semua penilaian itu akan bermuara pada yang namanya keindahan. Baik, itu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait make up. Ada yang bisa membantu Pak Guru atau menjelaskan, membantu pertanyaan temannya tadi ya. Dila ya. Kenapa proses make up dilakukan setelah selesai proses setting lampu atau penataan lampu? Coba diputar otaknya, dimasuki ruang-ruang itu. Kenapa ya make up itu dilakukan setelah selesai penataan lampu atau setelah selesai adanya lampu? Coba dipikir-pikir. Mungkin ada yang ingin membantu Dila ya untuk menjelaskan pertanyaan itu. Oke, coba dipikir-pikir ya. Kenapa? Coba munculkan pertanyaan di kepalanya, kenapa kira-kira? Kenapa make up? Ya, tahu kan make up? Ya, rias, merias wajah, muka.
sesuai dengan keinginan atau peran di dalam pementasan drama tersebut. Kenapa rias ya? Penataan rias ini dilakukan setelah lampu ya, setelah penataan lampu. Lampu itu diatur sedemikian rupa, baru dilakukan make up ya, penataan wajah. Ada yang bisa membantu Bila atau ingin membantu Pak Guru menjelaskan itu, atau punya pendapat tersendiri terkait hal itu? Tidak apa-apa ya. Jadi kalian punya persepsi pandangan yang bisa ya kalian uraikan pada pembelajaran siang hari ini. Ya, Pak kasih waktu ya. Sebelum kita lanjut ke penjelasan dan praktek ya. Ya, Ainul gimana? Biar make upnya bisa langsung terlihat atau Biar make upnya bisa langsung terlihat. bisa terlihat jelas ya, karena ada Pencahayaan. pencahayaan lampu terkena pencahayaan. Baik, terima kasih Ainul. Kemudian Alif, mungkin ada pandangan yang berbeda dari Alif atau tambahan dari Alif? Pak Guru, bukan proses make upnya tapi latihan dengan menggunakan make up. Latihan, ya sama aja ya. Latihan ya, latihan dengan menggunakan make up. Kenapa? Setelah penataan lampu ya. Gimana Alif? Ada pandangan pendapat terkait itu Alif? Karena menyelesaikan tata rias lebih mudah daripada mengubah tata lampu. Iya. Bisa diulangi Alif? Karena menyelesaikan tata rias lebih mudah daripada mengubah tata lampu. Menyelesaikan tata rias ya lebih mudah daripada tata lampu. Ya, terima kasih Alif. Itu pandangan pendapat dari Alif. Kita hargai ya. Kemudian ada lagi yang lain? Ya. Saya Pak Guru, Iya, silakan. karena make up atau tata rias lebih membutuhkan waktu yang lama dibandingkan tata lampu. Iya. Jadi lebih memakan waktu ya. Jadi memakan waktu dibandingkan dengan proses penataan lampu. Ya, baik. Mungkin ada lagi yang lain, Koji? Laras misalnya sudah tadi ya. Ya, kemudian yang lainnya? Saya Pak Guru, Ya, silakan. karena tanpa lampu hasil make upnya tidak akan sesuai ekspektasi. Iya. Karena kalau Tanpa lampu juga Tanpa lampu, tidak sesuai ekspektasi. tidak sesuai ekspektasi, bagus. Berarti kalian sudah paham di situ ya. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, jadi kesimpulannya make up itu penting. Dalam berbagai momen atau apapun make up itu kok Penting. bukan hanya dalam pementasan drama atau pementasan teater. Dalam acara-acara seremonial kita sehari-hari, make up atau mendandani diri atau mempergagah, mempercantik diri itu kok penting. Nah, kemudian lanjut ke teater atau drama. Make up itu akan bisa maksimal sesuai dengan ekspektasi seperti yang dikatakan temannya tadi, kalau dibantu dengan pencahayaan. Jadi dia akan terlihat jelas hasil dari kualitas make up tersebut, penggambaran dari make up tersebut sesuai dengan peran atau lakonnya masing-masing. Misalnya orang tua umurnya 60 sampai 70 tahun. Jelas make up tuh tua atau make up karakter namanya. Nah, begitupun misalnya dia memerankan orang yang gila, tentu make up-nya beda. Seperti ketika make up peran orang normal. Jadi make up-nya ini menyesuaikan dengan peran laku yang diperankan oleh masing-masing aktor maupun aktris. Begitupun menyesuaikan dengan umur.
Umur juga akan mempengaruhi make up-nya, cara make up-nya. Ya, jadi korelasi antara make up dengan lampu itu saling berkaitan ya. Jadi hasil dari make up itu akan dimaksimalkan oleh lampu ya, pencahayaan lampu. Sehingga aktor aktris lebih ekspresif ya, menggambarkan mimik kemudian ekspresinya di atas panggung di hadapan penonton atau publik semuanya. Ya, terima kasih. Secara garis besarnya kalian sudah memahami ya beberapa pendukung dalam pementasan drama. Baik, Pak akan menjelaskan secara singkat ya materi ini. Setelah ini kita akan coba praktek kecil-kecilan, praktek bermain peran ya, bermain drama. Ya, baik. Yang pertama ya terkait mengenai latihan teknik ini, beberapa hal yang harus perhatikan dalam latihan teknik. Yang pertama, perlengkapan tangan, hand property. Jadi hand property, perlengkapan tangan. Pernah kalian melihat pementasan drama secara langsung atau lewat media? Pernah ya? Nonton film di layar televisi sering ya? Ya. Apakah ia seorang aktor aktris itu ketika berdialog tanpa menggunakan apa-apa? Ya, kadang-kadang dia berdialog tanpa menggunakan apa-apa, tapi kadang-kadang berdialog sambil memegang sesuatu, misalnya HP. Ya, jadi sesuai dengan lakon ya, skenario-nya. Kalau memang aktor aktris itu disuruh untuk menggunakan properti, ya dia harus menggunakan properti. Jadi, supaya lebih maksimal penjiwaannya, dia harus memegang propertinya, salah satunya HP. Ya. Perlengkapan tangan ini penting ya. Kadang-kadang seorang aktor aktris dia kaku kalau tidak memegang apapun. Ketika dia berdialog atau mungkin melakukan blocking, move ke depan ke belakang tanpa memegang sesuatu, itu kadang dia canggung, kaku ya, nervous, tidak percaya diri. Makanya harus dibantu dengan properti, memegang apapun, entah itu HP, entah itu apa gitu kan, sehingga dia bisa maksimal. Jadi hand property ini sangat penting. Begitupun ketika kalian berceramah, berpidato, menjadi MC, ketika kalian gugup, salah satu yang bisa membantu mengurangi gugupnya kalian adalah kalian memegang apapun yang kalian bisa pegang. Entah itu kalian pegang meja atau pegang tangan kalian. Pernah melihat orang yang berceramah sambil memegang tangannya atau memegang ini podium? Itu adalah teknik untuk menghilangkan rasa gugupnya, rasa tidak percaya dirinya, kemudian rasa-rasa yang lainnya. Jadi bagi saya kalian itu ilmunya harus semuanya ya. Apalagi yang menjadi MC, pernah menjadi MC membawa acara? Pernah ya? Siapa di antara kalian yang pernah menjadi MC membawa acara? Ada ya. Yang mudah-mudahan nanti kalian bisa menjadi MC ya. Ketika ada acara seremonial apapun di kampungnya masing-masing. Jadi sekedar membantu orang di masyarakatnya untuk memandu acara tersebut. Ya itu ya. Kemudian yang berikutnya ada tata panggung. Ya, tata panggung ini sangat penting ya. Aktor aktris perlu yang namanya panggung. Kalau tidak ada panggung ya tidak ada aktor aktris. Oke, misalnya latar settingnya itu adalah kios, otomatis panggungnya harus menggambarkan kios. Walaupun tidak sesempurna mungkin seperti kios dalam dunianya nyata. Jadi minimal digambarkan bahwa itu adalah kios. Kemudian penonton menganggap bahwa itu adalah kios, bukan bengkel. Jadi bagaimana meluruskan persepsi penonton bahwa yang mereka lihat itu adalah memang kios, bukan bengkel. Nah, itu kerjaannya tim artistik.
Bagaimana membuat sesuatu yang memang jika penonton melihatnya bahwa itu adalah kios, bukan bengkel. Jadi panggung ini sangat penting ya digambarkan. Tetapi ingat ya, tidak seharus semirip mungkin seperti aslinya. Contoh ya, ketika latar settingnya adalah sebuah hutan, apa yang harus kita gambarkan di atas panggung? Ada pohon, kemudian ada. Jadi segala sesuatu yang menggambarkan hutan. Pertanyaan Pak Guru, apakah mungkin sekedar menggambarkan di panggung yang kita pakai hanya beberapa menit atau 1 jam maksimal atau 2 jam maksimal, kita bawa semua isi hutan itu, bawa simpan di atas panggung? Nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin kita bawa semua isi hutan itu kita simpan di atas panggung tidak untuk menggambarkan bahwa itu adalah hutan. Nah itulah bentuk keahlian, memanfaatkan bahan yang terbatas tetapi bisa terlihat bahwa itu adalah hutan. Seperti itu ya. Ya, kemudian yang berikutnya tata busana. Jadi busana ya, busana atau kostum ini penting. Ya, dalam dunia nyata pun kita butuh kostum untuk menggambarkan status sosial kita, menggambarkan bagaimana kita dari mana, jadi bisa terlihat dari pakaian kita. Nah, begitupun dalam dunia peran, lintasan drama atau teater. Kostum ini sangat mempengaruhi ya, penjiwaan seorang aktor. Makanya harus diperhatikan terkait mengenai kostum ini. Berapa umurnya, kemudian status sosialnya, apakah kaya, miskin, atau apa, itu semuanya akan mempengaruhi pada kostum. Jadi tidak asal memakai kostum, tapi ada kajian-kajian sesuai dengan umur, sosialnya, karakter pembawaannya, prinsipnya, sudut pandangnya, pedoman hidupnya. Jadi banyak aspek yang diperhatikan dalam hal kostum. Misalnya Oji di rumah suka pakai kaos atau pakai piyama? Kaos, kita pakai piyama kan? Kenapa nggak suka pakai piyama? Panas. Apalagi selain panas? Nyaman. Ada lagi yang lain selain itu alasannya? Atau mungkin takut dibilang ustaz gitu? Iya, itu pasti ya. Ya. Atau yang lain mungkin ada yang hobi kemana-mana pakai baju koko sama topi. Ya. Alif mungkin? Paling momen tertentu kan? Iya. Kenapa tidak setiap hari pakai itu? Misalnya kayak seperti Haji Imran ya. Sama aja kostum ya. Iya. Ya kan untuk kenapa? Ya, kita coba sharing ya. Nah itu terkait mengenai prinsip hidup seorang. Ya Haji Imran ya udah prinsipnya seperti itu dan tergambar di pakaian Haji Imran. Itu yang lain ini kita bisa melihat bagaimana orang itu dari pakaiannya, sudut pandangnya, idealismenya, konsep pemikirannya itu bisa kita lihat dari kostumnya. Walaupun pakaian itu tidak bisa menjelaskan seluruhnya mengenai bagaimana sebenarnya orang. Misalnya orang yang pakai baju yang santai ya, yang tidak terlalu religius, apakah ia tidak sholat? Kita tidak bisa melihatnya dari situ. Dan jangan pakai patokan yang seperti itu. Pakaian itu tidak bisa menjelaskan bagaimana tingkat keimanan seseorang. Banyak yang tidak berpakaian seperti itu, tapi tingkat imannya kuat, luar biasa. Begitu sebaliknya. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi
kostum ya, tata busana ini penting anak-anak semuanya ya. Baik, kita lanjutkan lagi tata cahaya ya, lampu. Ya, tata cahaya lampu ini penting. Pementasan teater drama pada umumnya harus dilakukan pada malam hari. Kenapa bisa enaknya malam hari? Ada yang tahu kenapa? Ya suasananya ya. Suasana. Apalagi dibantu dengan tata cahaya lampu lebih kuat lagi suasananya. Ya baik. Kemudian yang berikutnya tata rias. Ya, tata rias sudah Pak jelaskan tadi. Tata rias ini sangat penting ya. Dengan umur, karakter, sisi hidupnya. Ya. Jadi harus digambarkan lewat tata rias atau make up-nya. Jadi tata rias ini bukan semata-mata pakai kuku, berdaging, bukan hanya itu ya. Tetapi dalam penampilannya itu masuk pada tata rias. Misalnya laki-laki ya tidak membutuhkan itu. Kalau dalam dunia nyata ya, kalau di atas panggung ya harus menggunakan make up, walaupun dia seorang laki-laki. Nah dalam dunia nyata tata riasnya bagaimana, make upnya bagaimana? Ya itu pakaiannya tadi. Dari atas sampai bawah bagaimana, apakah matching atau tidak, pas atau tidak, semuanya perlu kalian perhatikan ya dalam dunia, apalagi dalam dunia drama pementasan. Baik, yang terakhir tata suara. Tata suara. Ada yang bisa menjelaskan ini? Kenapa masuk pada teknik bermain peran? Salah satunya adalah tata suara. Kira-kira ada yang ingin bertanya anak-anak semuanya terkait mengenai tata suara ini? Sebelum Pak kasih kesempatan kalian keseluruhan menanyakan materi yang Pak jelaskan dari awal sampai tata suara tadi. Ya baik, tidak ada ya. Akan coba rangsang kalian terkait mengenai tata suara ini. Nah, kita menampilkan sesuatu ya, ditonton oleh orang banyak. Nah, bagaimana orang yang banyak itu merasa tertarik dengan apa yang kita suguhkan? Salah satunya adalah kita bermain suara. Ada kalanya kita berdialog dengan dakar rendah, tapi ada kalanya kita harus naikkan, bermain dengan variasi suara, sehingga orang bisa fokus, bisa konsentrasi menyaksikan apa yang kita suguhkan. Beda konteks misalnya, beda lagi penilaiannya misalnya, kita berdialog itu datar dari awal sampai akhir, tidak ada variasinya, begitu saja. Nah itulah yang memicu apa yang kita suguhkan itu tidak menarik. Termasuk dalam menjadi MC atau menjadi seorang moderator atau menjadi seorang pidatowan. Kita harus bisa memainkan variasi suara. Jadi seperti itu ya anak semuanya. Ya baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak hebat luar biasa semuanya. Yang Pak jelaskan tadi. Ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan terkait mengenai teknik bermain peran yang sudah Pak jelaskan tadi dari awal. Mulai dari apa tadi? Tata perlengkapan tangan ya, atau hand property sampai pada tata suara. Ya, latihan tekniknya ya, latihan teknik sebelum kalian naik panggung. Ya, hal-hal itu proses itu harus kalian lalui. Mulai dari mempersiapkan properti untuk dipegang oleh aktor-aktris, ya, perlengkapan tangan, hand property, sampai pada latih suara kalian. Baik, silakan ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Pak
Pak Guru? Ya, ya berarti kita sudah siap lakukan praktek ya. Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Berarti sudah paham semua ya? Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, baik. Sebelum kita praktek, ya, untuk lebih menyemangati kalian lagi, kita coba dengan speaking seperti di awal tadi. SMKPP Bisa. SMKPP Luar biasa. Walaupun puasa kita harus semangat. Baik, ini ada naskah ya, ada naskah. Siapa akan panggil kalian dua orang, kalian akan berdialog drama sambil melihat teks ini. Pak Guru ingin melihat kemampuan kalian di dalam berdialog drama. Walaupun belum memaksimalkan potensi yang lain, baru sekedar berdialog sambil melihat teks saja ya. Jadi kalian baca secara bergantian sesuai dengan perannya masing-masing. Di sini ada tokoh Broto, kemudian ada tokoh Yance, kemudian ada tokoh Dija ya. Jadi silakan kalian berdialog bergantian, bergiliran sesuai dengan yang ada di naskah ini. Jangan keluar dari naskah ya. Ya baik, Pak simpan di sini. Pak akan panggil kalian 3 orang ya, 3 orang ya. Ya baik, Ainul Pratiwi, Ainul. Semangat. Mana Ainul? Ya, dulu. Ya, Ainul, udah Ainul. Ya. Kemudian Alif. Alif. Ya. Semangat ini. Nah, di situ ada di babak kedua ya, coba perhatikan babak kedua. Ada Broto, ada di Dija ya. Ya, kita coba lihat cara Alif ya dengan ini berdialog. Tokoh yang namanya Broto oleh Alif, tokoh yang namanya Dija oleh Tiwi ya. Nanti dulu ya, nanti dulu. Babak kedua saja kalian baca. Babak kedua itu ada babak kedua ya. Ya, kita coba sama-sama lihat ya. Ya. 1, 2, 3, action. Mereka sudah berada di tempatnya masing-masing. Dija dan Stefan sudah menyalakan rokok. Kapan jendela malam dia akan hadir? Sebentar lagi kau dengar, bukan? Bukan? Duduklah Broto, jangan gelisah. Kau sudah menyiapkan bom itu, Dija. Duduklah, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Masih bisa. Ya, mulai. Mereka sudah berada di tempatnya masing-masing. Dija dan Stefan sudah menyalakan rokok. Kapan jendela malam dia akan hadir? Sebentar lagi kau dengar, bukan? Duduklah Broto, jangan gelisah. Kau sudah menyiapkan bom itu, Dija. Duduklah, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Masih bisa setidaknya kita iri pada mereka yang ada di luar. Kau adalah pemimpinnya Broto, tugasmu di sini. Saya memang pemimpinnya Yance dan Berta jauh lebih baik dari saya. Risikonya sama, baik yang melempar bom dan tidak yang melempar bom. Untuk jangka panjang risikonya memang sama, tapi untuk sekarang ini Dija, Yance dan Berta berada di garis depan. Mereka jauh lebih baik daripada kita, daripada aku sebagai seorang pemimpin. Aku kehilangan jati diri lebih mudah aku melempar bomnya sendiri. Lalu bagaimana kalau memang begitu, Broto yang
Bija, kenapa kamu tenang? Saya bukannya tenang, saya takut sekali. Sudah 3 tahun saya mengikuti kelompok ini dan sudah 2 tahun saya mempersiapkannya. Seharusnya kamu bangga. Lihat aku tidak ada satupun yang bisa kubanggakan. Masa mudaku terlalu seram untuk dibicarakan. Terlalu banyak pesta yang aku lakukan. Aku peminum, perokok, bahkan sampai sekarang wanita dan pesta semalaman. Ih, bisa juga. Ya, sudah cukup ya, tepuk tangan untuk kedua temannya. Ya, tadi sudah diperagakan ya, dipraktekkan dua orang temannya. Seperti itulah dialog drama ya. Jadi harus bisa bedakan membaca puisi dengan membaca naskah drama. Beda lagi kalau membaca novel atau membaca buku. Dialog drama seperti dialog kita setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada artikulasi, intonasi, ada penekanan, kemudian ada mimik atau raut muka, kemudian ada gestur ya. Kita menggunakan tangan, kaki, kita bergerak ke kiri atau ke kanan. Nah, itu namanya mimik ekspresi dan harus dimaksimalkan. Ya baik, kita lanjutkan lagi ya. Yang berikutnya Pak Oji. Ya silakan Pak Oji. Ya seperti biasa Broto ya, Oji ya. Ya kemudian Laras. Ya, jadi pasangan dialognya Laras Sati. Ya silakan dicoba dialognya. Kita sama-sama perhatikan ya. 1, 2, 3, action. Babak 2 ya, babak 2. Mulai dari Broto. Mereka sudah berada di tempat masing-masing dan Steven sudah menyalakan rokok. Kapan saudara Mervin akan hadir? Sebentar lagi. Kau dengar? Duduklah Broto, jangan gelisah. Kau sudah menyiapkan bom itu, Dija? Duduklah, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Masih bisa. Setidaknya kita iri pada mereka yang di luar. Kau adalah pemimpin Broto, tugasmu di sini. Saya memang pemimpin, tapi Yance dan Berta jauh lebih baik dari saya. Resikonya sama, baik yang melempar bom dan yang tidak melempar bom. Untuk jangka panjang resikonya memang sama, tapi udah sekarang ini Dija. Yance dan Berta berada di garis depan. Mereka jauh lebih baik daripada kita, daripada aku sebagai seorang pemimpin. Aku kehilangan jati diri, lebih mudah menggunakan bomnya sendiri. Lalu bagaimana kau memang begitu? Broto, yang paling penting adalah kamu menyelesaikan tugasmu sampai selesai. Dija, kenapa kamu tenang? Saya bukan tenang, saya takut sekali. Sudah 3 tahun saya mengikuti kelompok ini dan sudah 2 tahun saya mempersiapkannya. Seharusnya kamu bangga. Lihat, aku tidak ada satupun yang bisa kubanggakan. Masa mudaku terlalu seram untuk dibicarakan. Terlalu banyak pesta yang aku lakukan. Aku peminum, perokok, bahkan sampai sekarang. Wanita dan pesta semalaman. Ya sudah ya, terima kasih, tepuk tangan untuk temannya berdua. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Itu beberapa contoh peragaan dari teman-temannya. Pada pertemuan berikutnya kita lebih maksimal lagi ya bersama kalian. Itu hanya sebagai sampel contohnya saja ya. Baik, sebelum akhiri ya pada pertemuan siang hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jelas ya. Sekilas, apakah bermain drama itu menarik bagi kalian, terutama yang maju tadi, atau bagaimana? Menarik. Apalagi dilakukan secara serius. Ya baik, sekedar informasi ya. Insya Allah nanti setelah liburan puasa, Pak Guru ingin melakukan yang namanya casting.
Kenapa? Untuk apa casting itu? Ya untuk memilih pemain. Ya. Siapa yang akan menjadi duta sekolah kita akan bersaing berkompetisi di festival teater antar pelajar se-Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk menolongnya sudah Pak milih pemainnya ada 2 orang, ada Eta, kemudian ada Ayu. Nah, untuk dramanya belum ya. Dramanya itu terdiri dari banyak pemain. Makanya Pak butuh regenerasi baru di teater negeri itu. Nah, kebetulan bulan 6 ya ada festival teater pelajar di Dompu, diundang oleh Dompu. Kita ingin berpartisipasi. Oleh itu Pak butuh regenerasi yang baru ya. Kalau yang lama sudah tamat semua, sudah nggak ada. Pak ingin melatih pemain yang baru ya, anggota baru. Nah, yang berminat silakan ikut casting nanti. Yang perempuan, yang laki ya, harus ada ya. Untuk drama itu harus ada aktor aktris, nggak boleh. Beda dengan monolog. Monolog itu hanya 1 orang saja, jadi nggak terlalu berat kalau dalam hal mencari pemain. Tapi kalau drama harus ada banyak pemain ya, pemain laki-laki dan pemain perempuan. Ada yang berminat di kelas ini? Ya, ada yang bergabung di teater negeriku ikut festival teater pelajar? Ada? Tidak ada? Ya kalau tidak ada, maka akan cari kelas yang lain kan? Ya lewat deh. Ya. Jadi seperti itu ya. Ya baik, terima kasih anak-anak semuanya ya. Sudah bersama-sama dalam kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak sampaikan bermanfaat bagi kalian, kemudian kalian dapatkan pada siang hari ini, bisa kalian terapkan, kalian aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari ya, terutama pada saat kalian ini menjadi seorang MC, menjadi seorang moderator, menjadi seorang bidratawan, atau menjadi apapun dalam kehidupan dunia nyatanya ya. Baik. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Kita akhiri, kita tutup pada pertemuan kali ini. Setelah ini kita akan langsung ke musola ya, salat zuhur berjemaah ya. Ulangi sekali lagi lebih dan kurangnya. Mohon maaf dan ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian, kesediaan kalian untuk hadir pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.